hati-hati, karena kita justru sering kecewa atas keadaan diri kita. Juga saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita selalu menghitung kekurangan kita. Kita selalu menghitung-hitung apa yang kita mau, yang belum kita peroleh. Tapi di satu sisi, kita lupa menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita hingga saat ini. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam acara Close to You, di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan dan kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini kembali kami boleh diingatkan melalui renungan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa yang luar biasa, sehingga kami dapat dibentuk seturut kehendak Tuhan. Kami dapat mengerti lagi Tuhan, apa yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman pada pagi hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Pentingnya Mengucap Syukur. Sadarkah kita bahwa sampai saat ini kita bisa hidup dan semua itu adalah berkat kasih Tuhan pada kita? Sering kita tidak menyadari, kita anggap hal-hal yang biasa. Ternyata Tuhan begitu mengasihi kita. Kita bisa bangun pagi, kita bisa bernafas, kita beraktivitas. Itu semua sudah merupakan kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini menasihati kita untuk selalu mengucap syukur. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Allah. Karena hal yang paling utama adalah tentang keselamatan dalam hidup kita. Dan itu sudah dituntaskan oleh Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Jangan kita terjebak dalam situasi di mana jika kita senang, kita sukses, baru kita mengucap syukur. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, kita melupakan Tuhan. Perkataan yang keluar adalah keluhan-keluhan, penyesalan. Tidak ada kata-kata yang mengucap syukur. Mari kita lihat satu peristiwa di mana Yesus mengajak kita untuk mengucap syukur. Lukas 9 ayat yang ke-16. Lukas 9 ayat yang ke-16. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya disajikan kepada orang banyak. Ayat ini adalah satu peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan apa yang tersedia pada saat itu? Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Walaupun bagi manusia itu sangat tidak mungkin. Sangat sedikit dan mustahil rasanya untuk dapat memberi makan 5.000 orang. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita supaya apa yang kita miliki walaupun sedikit, tapi haruslah kita mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Dan Tuhan mampu memberikan mujizatnya
ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga jika saat jalan kita dirasakan buntu, kita merasa berada di dalam titik yang dimana kita tidak mampu lagi, kita merasakan kegagalan. Tapi hendaklah kita tetap mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan. Disinilah letak kekuatannya. Tuhan pasti membuka jalan untuk kita. Hati-hati, karena kita justru sering kecewa atas keadaan diri kita. Juga saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita selalu menghitung kekurangan kita. Kita selalu menghitung-hitung apa yang kita mau, yang belum kita peroleh. Tapi di satu sisi, kita lupa menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita hingga saat ini. Hal inilah yang membuat kita tidak bersyukur, sehingga kita kecewa atau malah membuat kita berbuat dosa. Oleh sebab itu, ayo kita selalu bersyukur senantiasa kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam situasi apapun. Yakin dan percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus mengucap syukur senantiasa. Bukan hanya dalam keadaan kami senang, bukan keadaan kami dicukupi, tetapi kami pun harus mengucap syukur dalam segala situasi. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan kami kepadamu tidak akan sia-sia. Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering kali masih mengeluh, masih merasa kecewa. Tuhan jauh daripada kami, tetapi sesungguhnya Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa, saat ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang ikut berdoa. Mereka membawa pergumulan hidup mereka ya Tuhan, di mana mereka memiliki satu hal yang sangat sederhana ataupun sedikit dan tidak mungkin dapat keluar dari masalah mereka. Tapi ketika kami mengucap syukur dengan apa yang kami miliki, Tuhan akan mengadakan mujizat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You.